Apa yang kita pelajari sejauh ini ketika kita menentukan luas daerah itu kita mengintegralkan terhadap variabel x. Nah, di sini kita akan mempelajari hal baru, yaitu ketika kita menentukan luas suatu daerah, dia diintegralkan terhadap variabel y. Nah, apa konsep yang perlu kita pahami ketika kita mengintegralkan suatu fungsi yang diintegralkan terhadap variabel y? Ini kasusnya di sini ketika kita ada tempat lagi nggak ya? Nggak ada ya. Kayak saya penjelasannya saya tulis di bawah sini aja dulu. Oke, pertama kita punya suatu fungsi yaitu fungsi f(x) dan punya fungsi g(x) kayak gitu. Lalu ini biasanya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, y sama dengan f(x) dan y sama dengan g(x). Nah, ini ketika kita membuat integral terhadap variabel x, maka kita menuliskan dalam bentuk seperti ini. Lalu nanti ketika kita mengintegralkan terhadap variabel y, maka yang perlu kita perhatikan, si fungsi ini harus kita ubah. Kita ubahnya gimana? X-nya itu sekarang fungsi terhadap variabel y. Kemudian hal yang sama untuk g-nya, nanti x itu juga fungsi g terhadap variabel y, seperti itu. Nah, ketika kita sudah dapat fungsi dalam variabel y seperti ini, maka dua fungsi ini memiliki domain, yaitu dia terdefinisi pada domain misalnya dari C sampai D kayak gini. Nah, berarti kalau C sampai D ini merupakan domain dari F sama G, maka si C sama D ini sebenarnya dia interval dari si Y, yaitu Y-nya berasal diawali dari C sampai D kayak gitu. Nah, kemudian ketika dua fungsi ini sama-sama kontinu dan ada suatu keadaan yang mana fungsi f ini, fy, dia lebih besar dari gy pada interval ini tentunya ya, kayak gitu. Nah, ketika secara umum bentuk fungsi seperti ini nanti kita gambarkan pada bidang xy, kita gambarkan pada bidang xy gitu ya. Di sini sumbu x, ke sana sumbu y. Sekarang kita pandang domainnya ini di sumbu y. Domainnya dibatasi dari C sampai D. Oh, misalnya di sini C-nya. Berarti kan karena ini C sampai D itu batasan y, berarti berada posisinya ada di sumbu y. Oh, ini C-nya di situ, di sini D-nya kayak itu. Nah, ini adalah domain dari fungsi f dan g. Selanjutnya, pertama, keadaan yang kita punya itu adalah fungsi fy ini lebih besar dari gy. Berarti pada domain ini tuh ya, pada domain ini posisi si fy ini ada di kanan. Misalnya kalau kita gambarkan bentuk fungsinya kayak gini. Oke, ini misalnya adalah gambar grafik fungsi untuk x sama dengan fy. Lalu gy-nya ini dia kurang dari fy, berarti posisinya ada di sebelah kiri. Nah, berarti nanti kita misalkan bentuk grafiknya kayak gini. Ini adalah gambar dari grafik fungsi x sama dengan gy, kayak gitu. Nah, tadi domainnya dibatasi antara C sampai D. Dengan demikian kita punya daerahnya kayak gini nih. Nah, ini daerahnya kayak gini. Nah, ini yang akan kita hitung luas daerahnya, semua yang ada di dalam sini. Nah, idenya di sini kita mau menghitung luas yang diintegralkan terhadap variabel y. Berarti kalau biasanya kita mengintegralkan suatu fungsi terhadap variabel x, atau di sini menghitung luas dari suatu daerah yang diintegralkan terhadap variabel x, kita mengambil irisannya itu tegak lurus dengan sumbu x. Nah, sekarang ketika kita mau mengintegralkan terhadap variabel y, maka irisan yang kita ambil itu harusnya tegak lurus sama sumbu y, kayak gini. Oke, berarti ini saya mengiris atau mempartisi si y, sehingga pada daerah ini ketika kita teruskan kita akan mendapatkan bangun, ya ini persegi panjang gitu ya, yang tegak lurus sama sumbu y, sehingga nanti kita akan
mendapatkan satu irisan ini merupakan persegi panjang yang seperti ini. Nah, karena kita mengiris yang tegak lurus sama sumbu Y, berarti ini nanti irisan ini lebarnya sebesar delta Y, kayak gitu. Nah, tidak lain di sini kita punya delta Y di situ. Lalu, tadi daerah ini ketika kita iris, pada daerah ini kayak kita iris kue gitu ya, ini saya iris ke sini, maka kita bisa mendapatkan jarak nih antara ini ke situ. Berarti jaraknya berapa? Fungsi yang kanan dikurangi dengan fungsi yang kiri. Fungsi yang kanannya siapa? FY. FY. Berarti ini jaraknya apa? FY dikurangi Y dengan dikurangi GY, kayak gitu. Nah, berarti satu irisan ini tadi panjangnya itu adalah sebesar FY dikurangi GY, kayak gitu. Lalu dengan satu irisan ini tadi nanti kita akan mendapatkan satu rumusan luas, yaitu delta A. Delta A dari irisan ini tadi, yaitu ini bentuknya persegi panjang, berarti luas persegi panjang ini apa? panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah si FY dikurangi GY, kemudian dikalikan semuanya dengan lebarnya. Lebarnya itu delta Y, kayak gitu. Oke, ini tadi satu irisan. Nah, kalau kita mau menghitung semua luas yang ada di sini, berarti kita harus mengiris dengan pola yang sama. Persegi panjang kita iris terus seperti itu. Akibatnya, nanti kita akan mendapatkan jumlah luasan itu adalah merupakan apa? Aproksimasi dari luas, yaitu apa? Sigma F, misalnya irisan ke K gitu ya, dikurangi G irisan ke K itu dikalikan dengan delta YK. Lalu K-nya dari mana? K-nya ya diiris dari 1 sampai sebanyak N. Nah, harapannya karena kita mau memprediksi luas daerah dari semua ini, berarti harapan kita itu persegi panjang yang kita iris ini setipis mungkin. Nah, supaya dia setipis mungkin berarti N-nya ini harus diperbanyak. Dengan demikian, untuk mendapatkan luas yang sebenarnya itu pada dasarnya adalah limit N menuju tak hingga, artinya irisan-irisan ini tadi kita perbanyak, maka kita akan punya limit N menuju tak hingga dari jumlah rimannya, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N F Y K dikurangi G Y K, semuanya ini dikalikan dengan delta YK. Nah, kita tahu bahwasanya ketika kita menghitung nilai limit N menuju tak hingga dari jumlah Riemann, itu merupakan definisi apa? Integral. Integral dari siapa? Dari F, ya fungsi yang ada di dalam ini. Berarti integral dari fungsi F Y dikurangi dengan GY, ini semuanya dikalikan dengan DY. Lalu batasan yang kita perhitungkan di sini adalah batasan Y. Batasan Y-nya tadi di mana? Di antara C sampai D. Berarti batasan bawahnya C, batas atasnya D, seperti itu. Nah, oleh karena itu inilah merupakan rumus dari luas suatu daerah yang dibatasi oleh dua kurva namun diintegralkan terhadap variabel Y yang tidak lain ada di sini. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Nah, lalu apa manfaatnya? Kenapa kita belajar integral terhadap E, kemudian integral terhadap Y, dan seterusnya? Kenapa nggak X saja kayak gitu? Nah, dengan adanya banyak metode kita integralkan terhadap X ataupun terhadap Y, ini sebenarnya akan mempermudah kita ketika kita menghitung luas daerah seperti yang apa yang sudah kita lakukan di 1.8. Di 1.8 ini tadi, ketika kita mengirisnya itu tegak lurus sama sumbu X, kita mendapatkan dua daerah yang batasannya berbeda. Nah, kalau daerah ini kita iris terhadap sumbu Y, maka kita akan cukup mengintegralkan satu kali. Karena apa? Karena ketika kita iris terhadap
yang tegak lurus terhadap sumbu Y, maka batas kanan dan kirinya ketika si sumbu irisan itu saya geser naik ke atas ataupun ke bawah, batas kanan dan kirinya tetap sama kayak gitu. Nah, ini tidak lain diberikan di contoh 1.9. Di contoh 1.9 ini daerahnya sama persis dengan daerah yang ada di 1.8, tapi kita diminta untuk mengintegralkan terhadap variabel Y. Oke, kita coba untuk dikerjakan contoh tersebut. Oke, ini materinya. Sekarang kita selesaikan untuk contoh 1.9. Daerahnya tadi dibatasi oleh apa? Di kuadran 1, kemudian fungsi Y sama Y dengan sama akar dengan X. Ya, berarti daerahnya di kuadran 1, kemudian fungsi Y sama dengan akar X. Ada lagi nggak? Sumbu X dan garis Y sama dengan X min 2. Sumbu X dan garis Y sama dengan X min 2. Nah, standar ya, ketika kita sudah mendapatkan daerahnya, maka kita harus gambar pada bidang XY. Nah, gambarnya ini seperti apa? Ya, karena ini contoh sama persis dengan contoh 1.8, berarti ya daerahnya seperti ini. Langsung saja kita gambar kayak gitu ya. Berarti ini merupakan kurva Y sama dengan akar X, kemudian sumbu X di situ, Y sama dengan X min 2 itu adalah garis Y sama dengan X yang digeser sejauh 2 ke kanan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, daerahnya yang ada di sini tadi. Nah, kemarin kita sudah menghitung titik potongnya. Titik potongnya di sini 4. Berarti di sini itu adalah 4. Di sini 0 kayak gitu. Nah, sekarang kita mau menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva ini, tapi kita mau mengintegralkan terhadap variabel Y. Berarti gimana caranya? Ya, kita buat partisi yang tegak lurus sama sumbu Y. Berarti kita punya partisi ini. Nah, kemudian kita ambil perseginya. Nah, ketika partisi ini kita ambil, kita bawa ke sini, maka kita akan punya partisi yang seperti ini. Maka lebar dari partisi ini apa? delta Y. Ya, delta Y. Kemudian panjangnya dari sini ke sini berarti apa? Kalau di sini kita punya yang ungu ini adalah kurva Y sama dengan X min 2, yang di sini Y sama dengan akar X. Berarti panjangnya apa ini? Konsepnya tadi apa? FY X min dikurangi 2 dikurang akar X. Y. Hati-hati, ini fungsinya halus dalam variabel apa? Y. Berarti Y. ini kita ubah dulu. Kalau saya punya Y sama dengan X min 2, maka X dalam variabel Y itu jadi apa? Y plus Y 2. plus 2. Oke, ini berarti jadi seperti ini. Kemudian untuk Y sama dengan akar X, maka kalau kita mau bentuk X sama dengan sesuatu, ini jadi apa? Kuadratkan aja kedua ruas ya. Kayak gini. Iya. Nah, dengan demikian, maka panjangnya ini apa? Kanan dikurangi kiri. Berarti kanannya siapa? Y plus 2 Y plus 2. Kirinya dikurang Y Y kuadrat. kuadrat. Oke, kayak gitu. Oke, berarti dalam satu irisan ini kita mendapatkan delta A. Delta A-nya apa berarti? Panjang kali lebar. Panjangnya Y plus Y plus 2 dikurangi Y kuadrat, semuanya ini dikalikan dengan dikali delta Y. Nah, ini baru satu irisan. Kalau irisannya kita perbanyak, nanti kita akan mendapatkan luas. Rumus luas tadi apa? Integral dari ini, yaitu Y plus 2 dikurangi Y kuadrat dy. Lalu kita tentukan batasnya. Gimana cara menentukan batasnya? Nah, daerahnya tadi ini. Kita kalau seperti ini dy, berarti yang perlu kita perhatikan itu adalah sumbu y-nya. Batas paling kecilnya berapa daerah ini?
0. 0. Batas paling atasnya di sini ya. Nah, di Iya. sini berapa? Gimana cara ngitungnya? Kalau di sini 4, berarti di titik ini kita punya titik berapa? 4, 4,2. akar Dua. akar 4 berarti 2. Berarti di sini berapa Dua. nilainya? 2. Berarti batas atasnya berapa? 2. 2. Nah, 2. ketika sudah dapat rumusan luas seperti ini, ya tinggal mengintegralkan. Coba integralkan berapa itu? Setengah 1 Y Y pangkat kuadrat 2 ditambah tambah 2Y 2Y min dikurang 2/3 2/3 Y pangkat 3. batasnya dari 0 sampai 2. Kemudian substitusikan batasnya, dapat apa itu? Y kuadrat 4 dikalikan setengah 2 2 Dua. dikalikan 2 4 4 2 pangkat 3 8/3 per 3. 8/3. Nah, kalau kita perhatikan semuanya ini mengandung Y. Berarti kalau kita masukkan 0 berarti semuanya 0. Dengan demikian kita dapat luasnya jadi berapa itu? 6 min 8/3. Jadi 3. 18 min 18/3. jadi Min berapa? 8/3. 10/3 10/3. Sekarang perhatikan, karena kita menghitung luas daerah yang sama dengan yang ini tadi, baik menggunakan metode ini sama metode itu harusnya sama. Sama nggak di sini? sama Bu Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami konsep ini?